Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 aliran filsafat pendidikan pragmatisme yang disusun oleh kelompok 3. Yang terhormat Dr. Anda Aas Saraswati MPD, dan yang terhormat Bapak Sopian Hendrayana SPD MPD, serta teman-teman semua yang saya banggakan. Saya sendiri Naufal Aufa dengan NPM 20 50 60 147. Pengertian filsafat pendidikan pragmatisme. Pragmatisme berasal dari bahasa Yunani, yaitu pragma, yang berarti perbuatan, action, atau tindakan praktis. Sedangkan isme yang berarti ajaran atau paham. Pragmatisme adalah suatu aliran yang mengajarkan bahwa yang benar adalah apa yang membuktikan dirinya sebagai benar, dengan perantara akibat-akibatnya yang bermanfaat secara praktis. Perkenalkan, nama saya Fidistiana Putri dengan NPM 205060154. Saya akan membahas mengenai tokoh-tokoh aliran pragmatisme. Yang pertama ada Charles Sanders Peirce pada tahun 1839 Masehi. Dalam konsepnya, ia menyatakan bahwa sesuatu dikatakan berpengaruh bila memuat hasil yang praktis. Konsep pragmatisme menurut Charles lebih cenderung pada tataran ilmu praktis untuk membantu menyelesaikan persoalan yang dihadapi oleh manusia. Yang kedua ada William James. Ia lahir di New York pada tahun 1842 Masehi. Menurut William James, pragmatisme adalah filsafat praktis karena ia memberikan kontrol untuk bertindak bagi kebutuhan, harapan, serta keyakinan manusia untuk sebagian dari masa depannya. Yang ketiga ada John Dewey yang lahir pada tahun 1859. Menurut John Dewey, filsafat bertujuan untuk memperbaiki kehidupan manusia serta lingkungannya atau mengatur kehidupan manusia serta aktivitasnya untuk memenuhi kebutuhan manusiawi. John Dewey lebih suka menyebut sistemnya dengan istilah instrumentalisme. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Nadia Maharani Putri dengan NPM 205060148. Dan di sini saya akan jelaskan tentang konsep filsafat umum dalam aliran filsafat pendidikan pragmatisme. 1. Metafisika. Hakikat realitas pragmatisme dikenal pula dengan sebutan eksperimentalisme dan instrumentalisme. Menurut penganut aliran ini, hakikat realitas adalah segala sesuatu yang dialami manusia, pengalaman bersifat plural dan terus-menerus berubah. Mengingat realitas ini terus berubah, maka realitas tak pernah lengkap atau tak pernah selesai. Sebab itu, tujuan akhir realitas pun berada bersama perubahan tersebut. Jadi, menurut penganut pragmatisme, hanya realitas fisik yang ada. Teori umum tentang realitas tidak mungkin dan tidak diperlukan. Hakikat manusia. Manusia tidak terpisah dari realitas pada umumnya, sebab manusia adalah bagian daripadanya dan terus-menerus bersamanya. Karena realitas terus berubah, manusia pun merupakan bagian dari perubahan tersebut. Beradanya manusia di dunia adalah suatu kreasi dari suatu proses yang bersifat evolusi. Manusia laki-laki dan perempuan adalah hasil evolusi biologis, psikologis, dan sosial. Sejalan dengan perubahan yang terus-menerus terjadi, tentunya akan muncul berbagai permasalahan dalam kehidupan pribadi dan masyarakatnya. Sebab itu, manusia yang ideal adalah manusia yang mampu memecahkan masalah baru baik dalam kehidupan pribadi maupun masyarakatnya. 2. Epistemologi. Para filsuf pragmatisme menolak dualisme antara subjek manusia yang mempersepsi dengan objek yang dipersepsi. Manusia adalah kedua-keduanya dalam dunia yang dipersepsinya dan dari dunia yang ia persepsi. Segala sesuatu dapat diketahui melalui pengalaman. Adapun cara-cara memperoleh pengetahuan yang diandalkan adalah metode
ilmiah atau metode sains. Pengalaman tentang fenomena menentukan pengetahuan. Karena fenomena terus-menerus berubah, maka pengetahuan dan kebenaran tentang fenomena itu pun mungkin berubah. Bagaimanapun kebenarannya pada hari ini juga harus dipertimbangkan mungkin berubah esok hari. Menurut filsuf pragmatisme, suatu pengetahuan hendaknya dapat diverifikasi dan diaplikasikan dalam kehidupan. Adapun kriteria kebenarannya adalah workability, satisfaction, and result. Pengetahuan dinyatakan benar apabila dapat dipraktekkan, memberikan hasil, dan memuaskan. Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa pengetahuan bersifat relatif. Pengetahuan dikatakan bermakna apabila dapat diaplikasikan. Sebab itu, pragmatisme dikenal pula sebagai instrumentalisme. Dan yang ketiga, aksiologi. Menurut paham pragmatisme, nilai hakikatnya diturunkan dari kondisi manusia yang tidak bersifat eksklusif, tidak berdiri sendiri, melainkan ada dalam suatu proses, yaitu dalam tindakan perbuatan manusia itu sendiri. Karena manusia individual merupakan bagian dari masyarakatnya, baik atau tidak baik, tindakan-tindakannya dinilai berdasarkan hasil-hasilnya. Di dalam masyarakat, jika akibat yang terjadi berguna bagi dirinya dan masyarakatnya, maka tindakan tersebut adalah baik. Nilai etika dan estetika tergantung pada keadaan relatif dari situasi yang terjadi. Nilai-nilai akhir tidaklah ada. Benar itu selalu relatif dan tergantung pada kondisi yang ada. Pertimbangan-pertimbangan nilainya adalah berguna jika bermakna untuk kehidupan yang intelijen, yaitu hidup yang sukses, produktif, dan bahagia. Karena itu, aliran ini dikenal sebagai pragmatisme atau eksperimentalisme. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Sri Rahayu Rizawanti dengan NPM 205060152. Di sini saya akan menjelaskan tentang implikasi terhadap pendidikan pada aliran filsafat pendidikan pragmatisme. Yang pertama, ada tujuan pendidikan. Filsuf pragmatisme berpendapat bahwa pendidikan harus mengajarkan seseorang tentang bagaimana berpikir dan menyesuaikan diri terhadap perubahan yang terjadi di dalam masyarakat. Nah, sekolah harus bertujuan mengembangkan pengalaman-pengalaman tersebut yang akan memungkinkan seorang siswa terarah kepada kehidupan yang lebih baik. Intinya, dalam aliran pragmatisme ini, tujuan pendidikan itu harus membuat seorang individu menjadi seseorang yang lebih baik, melakukan yang lebih baik dari apa yang dia lakukan saat ini gitu. Nah, lalu yang kedua, ada kurikulum pendidikan. Nah, menurut filsuf pragmatisme, tradisi demokrasi adalah tradisi memperbaiki diri sendiri, a self-correcting tradition. Nah, implikasinya warisan-warisan sosial budaya dari masa lalu tidak menjadi fokus perhatian pendidikan. Sebaliknya, pendidikan seharusnya terfokus pada kehidupan yang lebih baik pada masa sekarang dan masa yang akan datang. Nah, makanya dalam pandangan pragmatisme, kurikulum sekolah seharusnya tidak terpisahkan dari keadaan-keadaan yang real dalam masyarakat. Intinya kita harus mengikuti apa yang terjadi saat ini, apa yang harus kita lakukan pada saat ini gitu, saat ini maupun masa yang akan datang dengan tindakan yang lebih baik dari sebelumnya gitu. Nah, lalu yang ketiga ada metode pendidikan. Sebagaimana dikemukakan oleh Callahan and Karp pada tahun 1983, mereka menganut eksperimentalisme atau pragmatisme, mengutamakan menggunakan metode pemecahan masalah serta metode penyelidikan dan penemuan. Dalam prakteknya, praktek mengajar, metode ini membutuhkan guru yang memiliki sifat sebagai berikut. Yang pertama, pemberi kesempatan. Yang kedua, bersahabat. Yang ketiga, seorang pembimbing. Yang keempat, berpandangan terbuka. Yang kelima, bersifat antusias. Yang keenam, kreatif. Yang ketujuh, sadar bermasyarakat.
yang ke-8 siap siaga, yang ke-9 sabar, dan yang ke-10 mau bekerja sama dan ikhlas atau bersungguh-sungguh gitu. Lalu yang keempat ada peranan guru dan siswa. Nah, dalam pragmatisme, belajar selalu dipertimbangkan untuk menjadi seseorang individu yang lebih baik gitu. Dalam pembelajaran, peranan guru bukan menuangkan pengetahuannya kepada siswa, sebab hal tersebut merupakan upaya tak berbuah. Nah, sewajarnya setiap apa yang siswa pelajari sesuai dengan kebutuhan-kebutuhannya, dengan minat-minatnya, dan dengan masalah-masalah pribadinya. Jadi apa yang diajarkan oleh guru itu harusnya menurut aliran pragmatisme ini harus sesuai dengan apa yang dibutuhkan siswa, apa yang diminati siswa, dan apa yang menjadi jalan keluar dari masalah-masalahnya, begitu. Lalu ada konsep hidup menurut aliran filsafat pragmatisme. John Dewey mengemukakan bahwa manusia adalah makhluk rasional atau makhluk berpikir. Nah, bahkan menurutnya segala sesuatu yang ada di muka bumi ini adalah dari aktivitas otak manusia. Semua hal yang terjadi dalam masyarakat jika ditelusuri secara mendalam, maka akan dijumpai bahwa manusialah sebagai faktor yang utama. Akal merupakan sarana bagi manusia yang dapat mengadakan pembaharuan, rekonstruksi, dan reorganisasi. Nah, karena itu manusia mampu berkembang ke arah yang tidak dapat diramalkan. Dengan akal manusia senantiasa dinamis dan progresif, Dewey menentang teori yang menyatakan bahwa karakter manusia itu statis dan tidak berkembang. Menurut pandangan demikian, merupakan teori yang bersifat mengengkang dan pesimistik. Nah, dengan demikian, hakikat manusia menurut John Dewey adalah sebagai makhluk yang mempunyai kekuatan dan pola serta watak, pikir, rasa, dan semangat atau kemampuan serta nafsu dan insting. Hal ini disadari oleh kebebasan manusia yang bagi John Dewey termanifestasi dalam dirinya sendiri. Manusia adalah pribadi-pribadi yang mampu melaksanakan nilai-nilai yang menjadi tujuan dalam hidupnya. Menurutnya, pengembangan kodrat manusia tersebut dilakukan dan terjadi keharusan dari pendidikan. Ya, intinya dari konsep hidup pragmatisme ini adalah seorang manusia itu punya akal, punya pikiran. Dia bakal selalu berpikir apa yang akan dia buat. Gak akan statis gitu. Dia itu bahkan bisa jadi apa saja di masa yang akan datang. Dia bisa melakukan apa saja tanpa bisa kita ramal sebelumnya. Sekian pemaparan dari kelompok kami. Mohon maaf apabila banyak terdapat kesalahan, tutur kata dan bahasa, karena sejatinya manusia memang tidak ada yang sempurna. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.